Kalau seandainya kata Hamoria itu tertulis dalam kitab Septuaginta abad ke-5 sebelum Masehi, saya berani mengatakan bahwa Quran itu menjiplak. Teks tertua sekalipun yang versi bahasa Yunani tidak menyebutkan lokasi itu secara jelas, hanya menyebutkan tanah yang tinggi. Sementara versi teks Peshitta menyebut tanah orang Amori. Bukan menyebut kawasan Hamoria atau Moria, tidak. Jadi kalau begitu jawabannya jelas. Versi Islam itu versi tertua. Ini buktinya kok disebut kok Amoria oleh teks Septuaginta. Sengaja kali itu Profesor Manang Al-Mali tidak disinggung. Kenapa? Karena dia takut kebohongannya terbongkar kalau yang disebut. Ya kalau kamu mau pakai kitab sucimu itu untuk membohongi umatmu ya silakan, tapi jangan Alkitab, karena Alkitab itu benar-benar sabda Allah yang asli, yang otentik gitu ya. Tidak seperti pandangan kita orang Indonesia yang kebanyakan bahkan tidak kenal tuh silsilah sejarah gimana dia nenek moyangnya siapa, neneknya siapa. Kadang-kadang kita nggak kenal nenek kamu siapa dulunya, pelaut kah, ya, atau petani kah gitu ya, namanya siapa, marganya apa gitu kan, kaum apa, budak kah gitu kan. Tapi orang Yahudi itu begitu menghormati yang namanya sejarah. Begitu menghormati yang namanya nama. Nah, teks Septuaginta ini ingin menunjukkan keotentikan sejarah, ya, penamaan sebuah tempat dari yang namanya perjalanan historis. Awal mula bagaimana nama tempat itu ditemukan. Dari mulai pertama tempat itu bentuknya seperti apa, lokasinya di mana, ada sejarah apa di balik penamaan itu, ada kisah apa di situ, sampai terakhir nama itu dilabelkan kepada tempat itu. Itulah yang mau dibangun oleh para penulis Septuaginta, 70 para tua-tua itu. Pertama penulis itu, kalau kita lihat di Kejadian pasal 22, dia membiarkan pembaca, orang-orang Yahudi tadi yang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya asing yang lupa dengan bahasa ibunya. Dia membiarkan supaya mereka itu tahu bahwa asal mula bukit atau Gunung Moria itu dari sebuah dataran tinggi yang belum ada namanya, yang disebut dengan Tin Upsilin tadi. Nah setelah itu baru lanjut, coba kita lihat di alurnya di Kejadian pasal 22 di bagian akhir, ketika Abraham dan Ishak itu naik ke bukit mengorbankan Ishak, perjumpaan dengan Tuhan di sana, maka di situ ditemukanlah nama. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Yunani-nya Septuaginta, Kurios Eiden, artinya Tuhan melihat. Nah, sudah mulai nih ya berkembang nih, ada nama baru Kurios Eiden untuk menerjemahkan Moria tadi. Karena memang Moria juga artinya adalah Tuhan melihat. Kurios Eden juga Tuhan melihat. Tapi baru ditulis itu di pasal 22 akhir, bukan di awal. Sudah mulai berkembang. Setelah itu baru ketika di 2 Tawarik 3 ayat 1, ketika orang Israel sudah merebut tanah Kanaan, sudah punya mereka, termasuk mereka juga merebut Bukit Moria itu, bukit pengorbanan itu, maka baru mulai memberikan nama yang disebut dengan Hamoria, atau dalam Peshitta disebut Amuria, dalam Septuaginta Amoria. Nah ya, kita lihat perjalanan sejarahnya. Abraham memanggilnya dengan Behar Yahweh Yireh. Nah sebenarnya ini bagus sekali upaya orang-orang Septuaginta ini untuk menangkal tuduhan-tuduhan yang oleh orang-orang para polemikus, mohon maaf, yang beragama bukan Kristen itu, untuk menunjukkan Alkitab itu sudah diedit. Itu bagus sekali. Mereka itu hebat-hebat sekali. Kenapa? Karena mereka menunjukkan originalnya. Itu apa yang penting. Dari mulanya sampai kepada penamaan Moria. Nah, jadi memang Alkitab tidak butuh terlihat kronologis. Tidak butuh. Kenapa? Karena Alkitab ditulis tidak terkekang ruang dan waktu. Ditulis oleh tokoh-tokoh yang memang hidup di zaman itu. Musa di zaman Fir'aun di abad 12. Daniel di pembuangan di Babel, Yeremia, Yesaya. Beda dengan wahyu yang diimani atau buku yang diimani jatuh dari langit yang ditulis di satu zaman itu. Tentu jelas jauh beda. Kalau kalian mau pakai bumerang yang sama, standar yang sama, saya balikan ke Anda, Profesor Menahem Ali. Ya, mohon maaf, bukan maksud saya menyinggung atau menyerang, bukan untuk merendahkan. Tapi kalau kita lihat Quran misalkan, kita melihat surah Al-Baqarah ayat 58. Dikatakan di situ, Waidau kulna udulu haidihi al-qaryata. Masuklah kamu, hai orang-orang Israel, maksudnya ya, ke kota atau ke negeri itu. Apa sih kota itu? Kalau kita lihat terjemahannya di situ disebut tempat itu adalah Baitul Maqdis, tempat yang kudus, rumah yang kudus. Pertanyaan saya, sejak kapan ketika itu ditemukan Baitul Maqdis? Padahal orang Israel belum berebut Yerusalem. Belum masuk ke Yerusalem ya. Tapi kapan?
Bagaimana di terjemahan itu disebut Baitul Maqdis? Apakah ada Quran yang mencatat tentang itu? Silakan kalian cari di Quran sejarah bagaimana penamaan Baitul Maqdis itu. Di luar sumber primer yang ada, kalian cari terjemahan atau tafsiran-tafsiran ataupun dari buku-buku kitab-kitab selain Quran itu sendiri. Coba kalau kita bandingkan ya, atau bahkan Al-Maidah ya, mohon maaf ayat ke-21, ada kata Palestina di sana. Coba kalian bisa cari bagaimana sejarah Palestina itu muncul di Quran. Begitu kalau kita bertanya, oh jelas sangat berbahaya. Ya makanya Alkitab tidak butuh itu. Alkitab hanya butuh satu kitab. Kitab Septuaginta tadi itu sudah menjelaskan awal mula tempat itu namanya Hamoria, sampai dengan nama Moria itu dilabelkan pada sebuah gunung yang disebut dengan Hamoria. Coba kalau kita baca di kitab kalian yang mengaku Al-Marwah itu adalah tempat ibadah kalian. Ada nggak di kitab kalian itu dituliskan sejarah penamaan Al-Marwah itu sendiri? Gak akan ada. Ya karena di kitab kalian itu ilah kalian itu hanya menunjuk saja bahwa kalian itu harus beribadah di situ. Kalaupun mau dipaksakan bagaimana asal usul Marwah itu kan hanya dari perjalanan Siti Hajar yang mengelilingi tempat itu. Tidak diberitahu bahwa itu kemudian dikasih nama. Jadi Al-Marwah enggak. Itu aja kalian baru ada di abad ke-7. Ya, sedangkan transliterasi bahasa Arab itu sebelumnya sudah ada bahasa-bahasa yang lain, Aram, Ibrani lebih tua dari bahasa Arab. Ya, artinya sudah ditemukan nama Moria itu sendiri. Ilah Quran tidak sedang membangun sejarah, bukan. Nah, kalau Allah Yahweh, Allah orang Kristen, Allah orang Yahudi, Allah Abraham, Allah Ishak, itu jelas dia membangun, Allah Tritunggal itu membangun sejarah, membangun nama kota, nama tempat. Nama Moria itu dibangun oleh sabda Tuhan. Itu perbedaannya. Makanya kita tidak butuh buku-buku lain, tafsir-tafsir lain. Itu hanya cukup satu, yaitu kitab, Alkitab itu sendiri. Lagi pula bukankah si profesor itu bikin bumerangnya sendiri? Anda bilang bahwa dari Al-Marwah ke Hamoria, ke Hamore, itu hanya beda satu huruf saja. Hanya beda vav saja yang dipotong katanya. Ya, klaimnya dia sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, coba kapan Quran itu atau agama kalian itu diturunkan? Itu kan di masa jahiliyah, zaman kebodohan, ya. Apakah nggak mungkin orang-orang di Quraisy itu, ya di Arab itu seketika itu tidak bisa membedakan antara Moriah dan Marwah? Sangat-sangat mungkin dong di zaman kebodohan, di zaman kepintaran saja banyak yang nggak ngerti, apalagi zaman kebodohan kan gitu ya. Nah oke, ya terakhir, misalkan tadi dikatakan kalau gitu gimana dengan perbedaan-perbedaan yang ada di kitab suci orang Kristen? Tadi ada Torah Samaria, ya teksnya Samaria. Oke, jelas itu berbeda karena di Kanaan letaknya ya, bukan di bagian selatan, di bagian utara gitu ya. Tapi kan pernyataan yang sama. Mereka mengklaim bahwa itu ada di Israel, bukan di negeri Arab. Dan jangan lupa, bukankah kata kamu tadi, Profesor ya, bahwa beda satu huruf saja jadi beda tempatnya. Nah, pernyataan yang mengatakan bahwa beda satu huruf saja jadi beda maknanya, beda tempatnya, itu adalah pernyataan yang sebenarnya ditemukan oleh para penyesat sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya dialek, bahasa, hanya karena satu huruf saja, sebenarnya tetap tempat tujuannya sangat sama. Kenapa? Saya kasih contoh. Di dalam bahasa Sunda, kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa itu sebenarnya mirip. Ya, karena pernah perjumpaan di antara keduanya di zaman dulu. Salah satunya ada bahasa Sunda itu bade. Bade itu adalah mau. Misalkan abi bade ke emak, saya ingin ke ibu. Nah, di bahasa bade itu ditulis dengan B A D E, curet gitu ya. Nah, tapi di bahasa Jawa itu ditulis dengan bade pakai H. Tapi maknanya tetap sama. Artinya mau juga. Tujuannya sama. Artinya sama, tapi beda penulisan. Ya, jadi beda penulisan itu bukan berarti tujuan jadi beda, maknanya jadi beda, bukan, tetap sama. Mau bukti? Nih, saya kasih contoh. Tadi kan kalian bilang itu beda-beda di setiap kitab ya. Nama Amori, ada yang Hamore, ada yang Hamoria. Tadi kita sudah clear ya. Untuk membuktikannya sebenarnya kita lihat, saya kasih contoh di sini ada bagan bagaimana teks-teks manuskrip Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen saat ini itu bisa diterjemahkan. Jadi ada bagan punya miliknya Septuaginta yang terjemahkan ke bahasa Yunani, dan juga ada satu lagi sumber yang memang sudah hilang, tetapi itu ada di bagian Pesita. Ya, Pesita itu ditulis dengan bahasa Suryani. Jadi ada Vulgata juga di situ, bahkan nanti ada Sahidik
ya, ditulis dengan bahasa Koptik Mesir gitu ya. Nah, jadi ada dua cabang yang berbeda penerjemahannya. Tetapi untuk membuktikan kekonsistenan Alkitab, ya, terutama tentang kata Moria ini, kita lihat di bagian itu ternyata pernah ada perjumpaan, penyetaraan bahasa terjemahan dari Septuaginta dengan bahasanya dari sumbernya Pesita. Pernah ada penyetaraan antara bahasa Yunani dengan bahasanya orang Suryani. Contohnya itu terletak di teksnya Hexapla yang ditulis oleh Origen. Ya, jadi Origen ini menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Latin untuk Vulgata nanti ya. Jadi di situ ditemukan untuk penerjemahan Moria itu menggunakan bahasa Yunani tin hupsilin juga. Bahkan lebih lagi tin optasia. Jadi bukan hanya tin hupsilin itu tempat yang tinggi, tapi juga tempat penglihatan. Dan memang bukit itu adalah tempat penglihatan, melihatnya Tuhan dan juga Tuhan melihat umatnya. Catatan kakinya adalah bahwa Gunung Amoria ini, ya, gunung yang disebut dengan Tin Hupsilin ini ada di kawasan Yerusalem. Ini Hexapla ya. Jadi kan ini artinya terjemahan Hexapla dia masih mempertahankan apa yang ditulis oleh Septuaginta tadi. Bahkan itu sama dengan Pesita yang menuliskan Amoria tadi. Dan jangan lupa kalian ya, meskipun misalkan disebut dengan tanah orang Amoria, karena memang sejarah bukit Moria ini kan memang ada di Yerusalem dan juga dikuasai ketika itu adalah oleh orang-orang Kanaan, salah satunya suku Amoria. Sebelum Yerusalem itu jatuh ke tangan orang Israel. Jadi bukankah artinya terjemahan daripada Pesita, terjemahan daripada Septuaginta itu sama dengan terjemahan Masoret teks bahwa bukit Amoria ini memang ada di Yerusalem? Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa Alkitab tetap konsisten. Bahkan Alkitab melepaskan dirinya dari tuduhan anakronisme. Nah, apa sih itu anakronisme? Anakronisme itu saya sudah katakan ya sebelumnya, sebenarnya adalah ketika seseorang salah menempatkan objek di zaman atau di waktu tertentu. Misalkan saya punya minuman, saya produksi minuman. Ini saya kasih nama Acua. Kenapa Acua? Karena ini saya kemas minuman mineral ini saya kemas dari sumber mata air pegunungan. Nah, contoh saja misalkan saya membuat autobiografi tentang kesuksesan saya memproduksi minuman Acua tadi. Saya tahu bahwa sejarahnya itu ternyata suku orang-orang kerajaan Kutai misalkan ya, dulu itu sudah minum mineral itu dari mata air pegunungan. Ya, saya tahu itu. Kemudian saya tulis di sejarahnya bagaimana dulu orang Kutai itu minum minuman air mineral dari mata air pegunungan, sampai saya tulis juga sampai sekarang saya menemukan akhirnya bahwa minuman kemasan itu saya labeli dengan nama Acua. Kenapa saya labeli Acua? Karena artinya Acua itu adalah air dari mata air pegunungan. Nah, kemudian saya produksi sejarah itu dan kemudian dibaca oleh orang-orang zaman sekarang, lalu mereka menyimpulkan dan mereka menulis bahwa berdasarkan pernyataan saya tadi, ternyata orang-orang kota itu sudah minum Acua di zaman dulu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk anakronisme? Sebenarnya jawabannya adalah tidak. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa anakronisme adalah ketika orang itu salah menempatkan objek di waktu tertentu atau di zaman tertentu. Misalkan saya tulis tadi, kerajaan Kutai itu ada di Indonesia. Padahal ketika itu belum ada Indonesia namanya. Itu anakronisme. Ya. Tapi kenapa nggak bisa saya sebut tadi Acua itu sebagai anakronisme? Karena objeknya terdiri dari yang namanya satu, labelnya, namanya, dan yang kedua adalah sejarahnya atau perjalanan kisahnya dari sisi Acua itu sendiri. Dan itu tidak bisa saling lepas. Makanya saya katakan orang Yahudi beda dengan orang Indonesia, dengan bangsa lain, karena mereka tidak bisa melepaskan nama dengan perjalanan, sebuah perjalanan. Nama Yahweh, nama yang begitu agung itu, Allah itu sendiri, nama Allah Tritunggal itu sendiri, itu kan disebut dengan verb, kata kerja, dari hayah, it came to pass. Jadi Allah itu melewati zaman-zaman di mana manusia hadir. Makanya di zamannya Enos, nama Tuhan sudah disebut, padahal di zamannya Musa Tuhan katakan bahwa kepadamu lah nama ini diperkenalkan. Nah, itu contoh bahwa nama di tangan seorang Yahudi itu begitu berharga. Nah, apakah sang Profesor Menahai paling mengerti ini? Apakah kalian fans
yang tidak ngerti budaya Yahudi, kalian tahu tentang ini. Nah, ini menjadi PR buat kalian. Selain bumerang yang tadi saya sampaikan di dalam kitab suci kalian sendiri. Coba kalian cari apa jawabannya. Nah, kiranya ini bukan untuk melecehkan kalian, tapi untuk terus kita belajar. Ya, kita jangan sampai terbawa oleh doktrin yang salah. Apalagi dengan ajaran-ajaran yang terlihat orang ini punya gelar profesor padahal sebenarnya ingin menyesatkan kita dari pengajaran yang sehat yang benar. Kalau kamu ingin baca Alkitab, bacalah dengan budaya Yahudi. Ya, bacalah juga dengan budaya orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen masih memegang kitab itu, masih mempertahankan budaya itu. Hanya saja di-upgrade setelah Yesus lahir ke dunia dengan konteks ketika Yesus ketika itu hadir. Nah, kalian yang tidak punya kitab Torah ini, yang aku ngaku itu sudah diedit, yang aku ngaku bahwa Torah ini hanyalah diturunkan kepada nabinya, kemudian nabinya meninggal, Torah itu kembali lagi ke Allah, itu kalian bisa nggak menjelaskan membaca Alkitab dengan cara seperti ini? Nggak akan bisa. Ya, sekali lagi ini bukan untuk melecehkan kalian, tetap semangat. Ya, saya ingin terus kita berdiskusi, sangat menerima kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar. Kiranya nanti kita kembali lagi dengan penjelasan-penjelasan yang lain yang akan terus mencegah kita dari brainwash yang ingin menyesatkan kita dengan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah. So, goodbye.